Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi sejatinya bermula dari niat baik Sunan Gunung Jati yang ingin mengislamkan Prabu Siliwangi. Pertempuran ini menjadi salah satu kisah Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul, serta pembuktian dari karomah sang Sunan yang tidak ada hentinya. Awal mulanya Sunan Kalijaga bertemu dengan Dewi Nawangwulan atau yang sekarang dikenal Nyai Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Pertemuan ini pun berujung pertempuran, sedangkan pertempuran ini merupakan perang lanjutan dari perang saudara antara Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi. Dewi Nawangwulan sendiri merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Dalam perang ini, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari, dan Nyimas Roro Kencono Wungu ditugaskan dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun sepertinya sulit, karena Prabu Siliwangi bukan hanya sakti, bahkan beliau sangat ahli dalam hal strategi perang. Dengan mudahnya utusan dari Cirebon dikalahkan, yang akhirnya menimbulkan pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Namun naas, ternyata Sunan Kalijaga pun tak bisa mengalahkan Prabu Siliwangi. Berkat karomah Sunan Kalijaga, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta petunjuk, maka diutuslah kembali Sunan Kalijaga oleh Sunan Gunung Jati untuk mendatangi istana Ratu Kidul di pantai selatan. Di sana, Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata berupa tombak Karera Raksa milik Ratu Pantai Selatan atau Ratu Kidul Dewi Nawangwulan. Hanya dengan pusaka tersebutlah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi bisa berakhir dengan kemenangan dari Sunan Kalijaga. Sesampainya di pantai selatan, permintaan Sunan Kalijaga ditolak oleh Ratu Kidul karena dia tidak membawa bukti langsung dari Sunan Gunung Jati. Karena merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Ratu Kidul merasa malu karena dia tahu bahwa sang Sunan pasti bisa membaca pikirannya. Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka dengan segala hormat, pinjamkanlah Kalijaga tombak pusakamu yang bernama tombak Karera Raksa, kata Kanjeng Sunan Gunung Jati pada Nyai Roro Kidul. Permintaan Sunan Gunung Jati ini bukannya ditolak oleh Nyai Roro Kidul, namun karena sebuah alasan bahwa pusaka itu hanya bisa dimiliki oleh suaminya dengan tawa kecilnya. Sunan Gunung Jati pun berkata pada Sunan Kalijaga, "Wahai Sunan Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Nikahlah dengan Nyai Roro Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu." Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini, di mana Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu. Namun Nyai Roro Kidul justru tak setuju karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya dan masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga padanya. Nyai Roro Kidul pun mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga, mencarikannya tasbih kecubung wulung yang didapatkan dari Laut Merah. Dengan bertafakur, bermeditasi dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok bangsawan dan lembut bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sangga Wisesa, dan Syekh Walikat. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang yang barusan datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Dan atas izin Sang Ratu Agung Bilqis, diberikanlah Sunan Kalijaga satu buah Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam asrak yang di dalamnya terdapat tasbih wulung berbahan batu kecubung giok.
Setelah mendapatkan tasbih itu, Sunan Kalijaga pulang menemui Sunan Gunung Jati dan Nyai Roro Kidul. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus segera dimulai secepatnya setelah mendapatkan pusaka tombak Karera Reksa. Dengan diiringi 40 orang dari Kaputren Pangkungwati, rombongan Kanjeng Sunan Kalijaga mulai berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah lebih dahulu diketahui oleh Kanjeng Nyai Roro Kidul, yang dengannya mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Menikahlah keduanya hingga akhirnya Sunan Kalijaga mendapatkan pusaka tombak Karera Reksa. Sesaat setelah menikah, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tak bisa dihindari lagi. Pusaka Karera Reksa langsung diserahkan kepada gurunya Sunan Gunung Jati. Lalu pusaka itu oleh sang guru ditambahi satu tombak di atasnya, sehingga pusaka Karera Reksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang, dan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati tombak Karera Reksa diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi terjadi. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakra Langit dikembalikan ke keraton Pantai Selatan dan hingga kini masih ada. Itulah kisah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi yang bisa menambah wawasan bagi kalian semua, dan semoga bisa menambah manfaat.